Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi dua kabar update buat rekan-rekan semua. Yang pertama yaitu mengenai pengumuman dari Pemda terhadap peserta yang menggantikan peserta P3K yang mengundurkan diri. Jadi buat rekan-rekan yang memiliki rekan di daerahnya atau di instansinya yang mengundurkan diri, itu akan mendapatkan informasi dari Pemda. Nanti kita cek pengumumannya secara resmi. Dan informasi kedua mengenai peserta yang berstatus BTL. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja, karena informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke informasi yang pertama, di mana status calon P3K guru berubah BTL. Begini penjelasan BKN, jangan kaget. Nah, kebetulan informasinya 2 Maret 2022 rekan-rekannya, jadi masih sangat baru. Para guru honorer di DKI Jakarta yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 panik. Nah, ini rekan-rekan ya. Itu karena status pengusulan penetapan NIP P3K mereka berubah menjadi BTL atau berkas tidak lengkap. Menurut Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, Ibu Nurbaiti, perubahan status menjadi BTL itu lantaran beberapa dokumen sudah kadaluarsa. Jadi itu penyebabnya rekan-rekan ya. Seperti SKCK dan surat keterangan kesehatan jasmani. Jadi ini yang menyebabkan menjadi BTL karena adanya surat berubah menjadi kadaluarsa seperti SKCK dan surat keterangan kesehatan jasmani. Jadi pemberkasan sudah sejak Desember 2021, sedangkan dokumen baru diperiksa BKN. Ya, otomatis kadaluarsa dokumennya dan harus bikin baru lagi. Nah, ini pastinya rekan-rekan yang ada di tahap 1. Karena kalau tahap 2 itu dimulainya dari Januari, seingat admin, rekan-rekan ya. Menanggapi itu, Karohumas Badan Kepegawaian Negara, Bapak Satya Pratama mengungkapkan, SKCK itu memang ada periodenya untuk menjamin calon P3K berkelakuan baik pada saat periode yang tertulis di surat tersebut. Itu jaminan bahwa yang bersangkutan terus berkelakuan baik, jelasnya. Begitu pula dengan surat keterangan dokter yang memastikan bahwa calon P3K sehat, ada juga periodenya. Sebab kondisi kesehatan yang bersangkutan bisa berubah. Jadi seperti itu rekan-rekannya. Jadi ini sebenarnya permasalahan kadaluarsa rekan-rekannya, sehingga ada peserta yang berstatus BTL. Oke, kita cek selengkapnya lagi. Sementara itu, instansi membutuhkan orang yang sehat. Terkait pernyataan, mengapa Kanrek BKN memproses pemberkasan pada Maret, Satya menjelaskan, itu dikarenakan instansi baru mengajukan untuk diproses pada bulan itu juga. Untuk kedua surat tersebut, saya sarankan diperbarui dan dilengkapi karena status BTL hilang. Oh, ternyata yang BTL itu hilang rekan-rekannya. Nah, ini penting sekali rekan-rekan. Satya juga mengatakan, pengurusan SKCK di kepolisian dan surat keterangan dokter pemerintah tidak dipungut biaya. Nah, ini dalam artian gratis jika kita ingin mengurus SKCK dan surat keterangan dokter atau surat keterangan sehat. Bisa dilakukan di Polsek dan puskesmas terdekat. Nah, ini SKCK juga bisa katanya diurus di Polsek. Para calon seharusnya bisa meluangkan waktu untuk mengurusnya. Pungkas Satya Pratama. Nah, sebenarnya rekan-rekan ya, yang berstatus BTL itu akan dihubungi oleh instansi mengenai dokumen apa saja yang misalnya kadaluarsa, misalnya cuma SKCK. Maka peserta akan diinformasikan agar mengurus kembali dokumen tersebut ataupun misalnya surat keterangan dokter. Jadi yang BTL itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Satya bahwa statusnya itu hilang. Ini rekan-rekannya statusnya hilang. Oke, kita lanjut ke informasi kedua mengenai proses penggantian atau alurnya begitu rekan-rekan ya. Nah, di sini admin mendapatkan informasi dari salah satu Pemda
Ini merupakan suatu pengumuman yang bernomor 3137 sekian. Ini di tahun 2021 tentang penggantian pengunduran diri peserta calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Batam tahun 2021. Sehubungan dengan pengumuman Wali Kota Batam yang bernomor 3042 sekian tentang pembatalan kelulusan peserta calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Batam tahun 2021 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara bernomor 13507 sekian yang tertanggal 30 Desember 2021 perihal penyampaian hasil seleksi calon P3K jabatan fungsional. Jadi yang kebetulan di sini adalah jabatan fungsional rekan-rekan ya, yang non guru. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa kolom. Hal yang disesuaikan adalah kelulusan peserta calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Batam tahun 2021. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua peserta yang mengundurkan diri. Salah satunya itu ada apoteker, rekan-rekan ya, dan yang satunya adalah seorang bidang. Dan pastinya di sini ada peserta penggantinya, rekan-rekan ya. Nah, di sini kita bisa lihat lokasi formasi yang dipilih itu sama, rekan-rekan ya. Ini lokasinya sama, di sini juga sama. Dan formasi yang dipilih juga sama. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi proses penggantiannya harus sama dengan yang digantikan begitu, atau yang dianggap mengundurkan diri. Bagi peserta pengganti untuk proses penetapan NIP 3K agar dapat menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui SSCASN dan melalui email Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam. Nah, ini kebetulan karena Kota Batam contohnya, jadi di sini kita bisa lihat scasn@batam.go.id sebagai berikut. Nah, di sini ada pas foto yang dibutuhkan dengan latar belakang warna merah, ijazah asli yang digunakan saat melamar. Nah, ini ada DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000, surat pernyataan 5 poin, terus ditandatangani di atas materai 10.000. Ada juga surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Terus ada surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafsa, rekan-rekan ya. Selanjutnya, apabila di kemudian hari peserta diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar atau palsu, maka dinyatakan gugur. Jadi buat rekan-rekan yang mendapatkan kesempatan terpilih sebagai peserta pengganti begitu, mohon diperhatikan syarat-syarat yang diminta oleh pemerintah atau instansi. Nah, ini contoh rekan-rekan ya, contoh pengumuman peserta pengganti dan peserta yang mengundurkan diri dalam seleksi P3K. Kebetulan ini non-guru. Demikianlah dua informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.